Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah banyak. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret mencapai 26,42 juta orang. Data yang disampaikan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa angka pengangguran juga diperkirakan naik cukup tinggi. Pandemi corona telah menggoyahkan ketahanan ekonomi keluarga. Seperti mata rantai, semua saling terhubung. Namun saat satu terputus, semuanya pula pupus. Usai dilaksanakannya pembatasan aktivitas masyarakat, perusahaan-perusahaan melakukan pengurangan karyawan dengan PHK atau merumahkan. Dibatasinya ruang gerak telah membawa konsekuensi berkurangnya pendapatan, terutama sektor informal dan usaha, membuat dampak pandemi semakin terasa hingga ke pelosok negeri. Angka kemiskinan karena pandemi semakin meningkat, angka pengangguran apalagi. Yang kaya mungkin hartanya hanya berkurang sedikit, tapi kalau yang miskin, bagaimana? Menunggu dalam ketidakpastian akan berakhirnya pandemi corona telah melahirkan kecemasan dan kegelisahan, khususnya bagi kelompok paling rentan. Banyak orang terpaksa keluar rumah demi dapur bisa tetap ngebul. Memang, persoalan perut bukan lagi perkara kecil. Fenomena kemiskinan terselubung bermunculan dari tingkat RT hingga skala nasional. Namun dari itu semua masih ada kok justru banyak orang-orang yang merasa resah ketika melihat orang lain susah. Apalagi orang Indonesia kan, orangnya suka menolong dan suka gotong royong. Berbagai gerakan kebaikan muncul lalu jadi sorotan dan inisiatif banyak orang untuk saling membantu. Seperti gerakan unik membagikan sayuran gratis secara cuma-cuma kepada warga. Sayuran dinilai murah dan mudah didapat, juga punya kandungan gizi dan vitamin yang baik. Salah satunya sejangkauan tangan, gerakan donasi swadaya berbagi sayur yang melibatkan para petani untuk saling membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Yogyakarta. Dengan begitu, petani pun merasa terbantu. Pasalnya, sejak pandemi hasil panennya kecut. Bagaimana tidak, harga sayuran yang biasanya dijual Rp2.000 per kilo, kini hanya dihargai Rp500 per kilo. Sebanyak 15.000 lebih paket sayuran telah terbagikan kepada warga. Dari hulu ke hilir, kebaikan itu terus bergilir. Tren ini jadi isu positif yang diikuti oleh orang lain. Melebar ke desa lain hingga bercabang ke kota lain di Indonesia, Jogja, Samarinda, dan Jawa Barat. 3 orang pelajar asal Samarinda berinisiatif membesarkan gerakan sejangkauan tangan ini. Wajarnya mereka masih pusing memikirkan tugas-tugas, apalagi pendidikan jadi sektor paling diperhatikan pemerintah atas kebijakan new normal karena risiko tinggi penularan. Namun mereka punya nyali untuk tetap menebar kebaikan tanpa mengesampingkan kewajibannya mengikuti pembelajaran. Jadi kami itu kan, kami bertiga tuh bilang gini, kami tidak ada paksaan untuk berangkat untuk bantu kami, untuk packing sayur segala macam. Kami tidak ada paksaan, bagi yang bisa, ya silakan. Pokoknya pentingkan utama belajar. Pokoknya belajar tuh paling penting. Kalau masalah belajar sudah clear, baru ikut gitu. Oh, berarti tidak mewajibkan setiap orang tuh setiap hari ini harus ikut gitu ya? Berarti secara sukarela. Oke. Ya. Terus gini, di masa pandemi kayak gini kan untuk bagi semua orang lah ya, kan kita dihimbau sama pemerintah banyak pihak untuk tetap stay di rumah. Kalau nggak ada urusan yang paling penting ya nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Terus menghindari pertemuan banyak orang, kerumunan dan sebagainya. Nah, ini kan kegiatan ini kan langsung terjun ke lapangan, bertemu banyak orang gitu. Nah, kalian sempat ada kekhawatiran nggak waktu awal mau bikin gerakan ini? Jadi kayak, aduh khawatir nih ntar kan penularan tuh risiko penularan kan ketika di tempat umum tuh lebih besar gitu. Kalian ada kekhawatiran itu nggak? Bisa diceritain? Jadi awal-awal sih takut juga. Cuma kelamaan ya mulai terbiasa karena maksudnya dari pemerintah kan ada protokol kesehatan juga, jadi kita terapkan juga di situ. Stoknya 60 pieces. Jadi misalnya hari ini lagi dapat banyak sumbangan, itu memang kita patok 60. Jadi
kita tuh lebih mentingin kualitasnya daripada kuantitasnya. Sangat mengapresiasi kita gitu. Terima kasih, kita sangat butuh ini, sayur ini kan, gaji kita ini lagi kayak gini, kondisi begini ya kan, baru itu. Tapi masyarakat sini yang harus kita bangun kesadaran mereka kan, karena orang Kalimantan khusus Samarinda itu berbeda dengan yang di Jawa gitu. Mungkin memang benar ya, ada hal-hal yang kadang kita tidak bisa dapatkan hanya dari bangku sekolahan, seperti kebesaran dan ketulusan hati. Gerakan berbagi sayuran juga muncul bernama Cantelan di Kelurahan Gumuruk, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya RW 6 kelurahan itu, sejumlah warga bergotong royong menyediakan bahan makanan sehat bagi 14 ibu hamil yang kesulitan memenuhi nutrisi bagi kandungannya. Ibu-ibu PKK dan Karang Taruna RW setempat secara rutin memungut sampah yang kemudian dijual ke pengepul. Hasil dari penjualan lalu dibelikan paket sayuran dan buah-buahan. Itu hanya segelintir bentuk gerakan kebaikan yang kita lihat. Masih banyak kebaikan-kebaikan di luar sana. Tiap sudut kota punya ceritanya. Berbagi itu bukan hanya masalah misalnya duit ya. Berbagi itu bisa dalam bentuk tenaga. Yang penting kita tuh tidak perlu memandang kasta-kasta seseorang, tinggi rendahnya tidak penting. Yang penting apapun kondisi kita harus tetap membantu gitu. Kalau membicarakan kebaikan manusia, gerakan kemanusiaan tidak pernah gagal membuat hati saya tersentuh. Jadi, hal kecil apa yang sudah kamu lakukan untuk orang lain?